Ini deretan proses hukum yang akan teman-teman hadapi ketika teman-teman telat bayar atau gagal bayar, yaitu ya proses yang akan menanti bagi nasabah yang gagal bayar. Tapi jangan takut dulu ya teman-teman ya, ini bukan seperti yang kalian bayangkan, tidak semenakutkan yang teman-teman pikirkan. Tapi sebelum itu saya ingin sampaikan juga bahwa saya tidak pernah membuka jasa konsultasi apapun, jasa apapun ya yang bersifat berbayar ataupun gratis tidak pernah, apalagi menyuruh kalian DM saya, tidak pernah. Jadi kalau ada yang menyuruh kalian DM untuk konsultasi, jangan dipercaya karena saya tidak pernah membuka jasa-jasa itu semua ya. Banyak korbannya soalnya nih teman-teman. Jadi saya harus sampaikan setiap bikin video karena ya termasuk sangat-sangat meresahkan banget ya. Oke, jadi deretan masalah hukum nih. Deretan masalah hukum sebenarnya kita harus sepakat dulu ya. Kita harus sama-sama kita pahami bahwa ini adalah masalah perdata, bukan masalah pidana. Dimana kalau kita berurusan dengan masalah perdata, ya tidak akan ada urusan soal polisi. Nah, awal-awal ketika teman-teman telat bayar atau gagal bayar, biasanya akan berurusan dulu dengan tim penagihan. Tim penagihannya ini biasanya kalau berkaitan dengan hukum, yaitu surat somasi. Ya, surat somasi ini adalah suatu peringatan atau mungkin ya ibaratnya kayak dalam tanda kutip harus memaksa kalian untuk segera bayar gitu loh utang-utangnya. Nah, masalahnya adalah nggak semua orang punya duitnya, nggak semua orang punya dananya. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang harus teman-teman pahami baik-baik. Intinya sih seperti ini. Ketika kita telat bayar atau gagal bayar, tidak akan pernah kita masuk ke pidana. Perdata iya. Tapi sejauh ini, urusan perdata ini, gugat-gugat menggugat ini jarang sekali terjadi. Jadi teman-teman tidak perlu takut yang gimana-gimana. Saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman bahwa hal-hal seperti ini udahlah, nggak usah terlalu dibikin pusing, nggak usah terlalu dibikin takut, nggak usah terlalu dibikin stres. Saya yakin teman-teman semua pasti punya punya hal-hal yang harusnya buat teman-teman itu nggak gampang takut gitu loh, nggak gampang stres terkait hal-hal seperti ini. Karena proses hukum jarang sekali terjadi. Paling hanya somasi dan juga ya peringatan-peringatan, ancaman-ancaman seperti itu. Tapi ingat ya teman-teman ya, selama kalian tidak memalsukan data, aman banget. Jadi nggak usah dibikin pusing ya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semangat terus, jangan terbawa apapun ancaman-ancaman peringatan yang nggak jelas. Jangan terlalu dimasukkan ke hati dan jangan sampai dibikin gelisah. Banyakin doa aja, dekatkan diri dengan Tuhan. Insya Allah masalah ini pasti akan selesai. Percayalah teman-teman.